Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, peserta didik baru SMP Negeri 40 Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, sebelumnya perkenalkan saya Bu Muntiko, guru pengajar IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi cara belajar di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID ini sudah berlangsung selama 1 tahun lebih. Jadi siswa terpaksa harus menjalankan pembelajaran daring akibat pandemi corona. Dengan adanya pandemi ini tentu membuat beberapa siswa mengeluh karena merasa pembelajaran daring kurang efektif. Banyak gangguan yang membuat proses belajar mereka tidak maksimal. Lalu bagaimana caranya agar belajar di saat pandemi ini bisa lebih efektif dan tidak membosankan? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, kita harus menentukan suasana ruang untuk belajar. Nah, dalam menentukan ruang belajar, pilih ruang belajar yang tidak menjadi satu dengan kamar tidur. Mengapa demikian? Hal ini untuk mengurangi rasa malas karena keinginan untuk rebahan di tempat tidur. Jadi, siapkan tempat yang nyaman dan tidak berisik sehingga belajar bisa menjadi lebih efektif. Yang kedua, sekolah daring sama dengan sekolah luring. Jadi, menganggap sekolah daring itu seperti sekolah luring, sehingga mengawali kegiatan belajar dengan rutinitas seperti saat sedang sekolah secara luring atau secara tatap muka. Dimulai dengan bangun pagi, mandi, dan sarapan. Siapkan buku sesuai jadwal pelajaran, siapkan HP atau gawai atau gadget untuk sekolah daring. Dan yang lebih penting lagi, pastikan koneksi internet gawai dalam kondisi yang baik atau stabil. Dan jangan lupa mencatat materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, jangan nyambi. Nah, belajar di rumah memang terkadang menimbulkan banyak distraksi yang kita buat sendiri. Hal itu karena ketika belajar daring di rumah memang memiliki suasana yang lebih santai. Anak-anak bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi akan lebih baik jika tidak menyambi melakukan hal yang lain ketika sekolah atau ketika pembelajaran daring. Yang keempat, sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana merefresh otak. Nah, di masa pandemi ini, di mana hampir setiap orang dituntut untuk di rumah saja. Nah, itu terkadang membuat kebosanan tersendiri. Nah, semakin jarang bertemu dengan teman-teman, itu bisa menyebabkan stres. Oleh karena itu, otak kita juga butuh refreshing agar belajar bisa lebih efektif. Nah, dengan tetap bersosialisasi dan komunikasi dengan teman-teman dan saudara, itu bisa menghindarkan kita dari stres. Nah, di era globalisasi dan era kecanggihan teknologi sekarang ini, tentu bersosialisasi tidak harus bertemu langsung, tidak harus tatap muka. Nah, kita bisa menggunakan pesan singkat atau bahkan kita bisa menggunakan video call. Nah, yang kelima, belajar bareng teman. Nah, belajar bareng teman di sini tidak harus berkumpul, tidak harus bertemu bareng-bareng. Belajar bersama teman di era yang serba canggih seperti ini bisa melalui video call, bisa melalui Teams, bisa melalui Zoom, dan aplikasi yang lainnya. Yang keenam, cari media belajar yang tepat.
Nah, selain mendapat materi belajar dari sekolah selama SFH atau school from home, selama sekolah dari rumah atau belajar dari rumah, kalian bisa membekali diri kalian dengan media-media belajar yang lain yang tepat. Misalnya kalian bisa membuka portal Rumah Belajar yang merupakan salah satu aplikasi dari Kemdikbud. Nah, kalian juga bisa melihat tayangan televisi, misalnya di TV 9. Nah, di TV 9 itu ada tayangan untuk pembelajaran. Yang ketujuh, yang tidak kalah pentingnya adalah olahraga. Nah, cara belajar efektif di rumah yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu berolahraga. Nah, olahraga ini tentunya olahraga yang ringan. Olahraga yang bisa kalian lakukan ketika jam istirahat. Cukup dengan stretch up untuk meregangkan kaki, tangan, dan leher. Gunanya apa? Supaya badan kita tetap bugar dan otak pun bisa tetap terus on. Nah, dengan berolahraga tentu kita bisa menjadi lebih semangat dalam belajar. Nah, oke. Anak-anakku tetap semangat ya, meskipun kalian belajar melalui daring. Anak-anak, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti di akhir materi, setelah materi saya sampaikan ini, ada tugas atau soal yang harus kalian selesaikan. Nah, sebelum saya akhiri, pesan saya, anak-anakku, tetap di rumah, tetap terapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan hindari kerumunan. Semoga kita selalu sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.